Halo semua, Halo. kembali lagi di Sakosa Sabtu Berbaca Rasa, tempat di mana kalian bisa sharing pengalaman unik seputar life story kalian, kejombloan kalian, bacotan kalian, dan dunia seputar pariwisata. Tentunya bersama gue, Kokoli. Dan Kokowau. Dan kita juga akan menemani kalian, khususnya para jomblo yang di malam minggu kalian yang sepi. Jadi bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bacot. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung mulai. Oke, hari ini kita kedatangan seorang MC, presenter, habis itu apa lagi? Entrepreneurs, habis itu teachers, habis itu apa lagi nih? Ya, a lot of things. Ya, We present Santi Maharani. Gimana kabarnya Santi? Ya ampun baik, terima kasih loh udah undang Santi kesini. Ya ampun seneng banget ketemu sama para duo Koko ya kan. Bisa aja ya. Sebenarnya gue kayak grogi. Seriusan. Santai aja, ini kan kita udah biasa ngobrol kan. Yes. Tadi sampai opening aja keselibat ini. Kawan banget ya. Kawan banget. Jadi Santi, silakan perkenalkan dirimu dulu. Oh iya, kamera yang itu ya. Yang Oke ini. ya. Nama ini kalian apa sih viewersnya? Lauli. Belum ada. Lawliers. Ya. Apa? Bor aja bor. Bor. And sis. Oh enggak bro itu ya. Oke teman-teman, para viewersnya dari Lawli, Koko, Lau dan Kokoli. Mana Kokoli ini? Ini Lina. Oke, jadi perkenalkan aku Santi Maharani. Aku temennya mereka berdua, teman kampus ya di STP Nusa 2. Kita angkatan berapa sih? 2014. 2004. Oh ya, lulusnya 2018 ya. Yes. Jadi saat ini aku masih bekerja sebagai presenter TV, terus mengajar juga sebagai seorang guru, baru sih ngajarnya ya. Dan sekarang juga ada usaha kecil-kecilan, usaha bumbu rujak yang pastinya kalian semua bakal suka deh kalau nyobain bumbu rujak. Promosi ya. Gak apa-apa. Media santai. Tapi sebelum kita mulai podcastnya, hari ini kita kedatangan kopi coy dari Menka. Wow. Jadi Iya, kopi enak Menka juga ya. ini kopi yang open PO, terus isinya ada arabica, cappuccino, latte, dan espresso. Spesialisnya dia adalah kopi dalam botol, dibuat pada hari yang sama dan juga selalu ada kata-kata motivasi yang berbeda-beda di setiap botolnya. Kalau Kokoli, Ini kebetulan kita sama semua, jadi sama semua. kata-katanya Indonesia terserah, bukan berarti kita berpasangan, tidak ada alasan untuk menyerah. and life goes on. Life goes on. Dicoba dulu. Kita cobain ya. Akhirnya sambil minum dong. Iya. Udah ngiler banget dari tadi kan, ya ampun. Kita coba ya. Mantap cuy. Gila, pokoknya ini kopi bisa menjadi teman kalian selama kalian lagi ngebacot, apalagi kalian lagi ngobrol santai, ngobams, ngosan. Dan easy to take, harganya cuma 15.000 aja. Oke, back to topic, langsung saja. Oh, Santi, yes. kalau orang nanya, what do you do for living? Apa sih pekerjaanmu? Kamu ini apa sebenarnya? Apa ya? Aku juga bingung mau jawabnya apa. Nah. Itu adalah hal terbingung yang selama aku resign itu dari tempat kerja aku sebelumnya, aku mau jawab apa ya? Karena aku punya 3 bidang, 4 sih ya. Karena sekarang satunya kan masih off ya, lagi situasi kayak gini. Tapi kalau orang-orang nanyain sih, aku lebih sering bilangnya guru. Karena kalau misalnya aku nanya ada yang nanya nih orang lain ya kan yang nggak kenal sama aku, pekerjaanmu apa gitu. Kalau aku bilang presenter TV, takutnya nanti kayaknya aku nggak pernah ngeliat kamu gitu kan, jadinya jelasin lagi. Oh iya, aku siarannya setiap hari ini aja gitu kan, susah ya. Jadi ya udah aku bilang aja aku sebagai guru tapi punya sampingan juga usaha gitu. Aku nggak nyebutin aku presenter gitu, takutnya nanti mereka nggak pernah ngeliat aku, malu kan. Karena kan beda kalau misalnya looknya sekarang sama di TV itu beda biasanya gitu. Emang kalau di TV gimana sih looknya? Nonton aja nih bang. Gua agak mancing, dia yang ngomong. Maaf ya. Salah satu stasiun TV di Bali udah gitu. Iya. Salah satu. Nah, salah satu. Yang sudah lama. Itu aja. Clue. Clue-nya gitu. Oke, berarti kesibukannya akhir-akhir ini apa? Sekarang sih lagi ini aja sih, kalau ngajar kan
sekarang lagi online ya ngajarnya, terus sekarang juga udah pada raportannya juga online. Jadi sekarang lebih banyak ke siaran sama ke usaha. Oh. Usahanya udah berapa lama ya? Usahanya itu dari bulan apa ya? Saya tahu. Apa? Ayo. Ngikutin banget ini ya si Koko. Dia usaha dari Apa? September akhir ke Oktober akhir September akhir Oktober awal 2019 baru buka Men's Hunting tanpa stiker apapun. Oh bener banget. Tanpa apapun. Benar. Nanti Ya kita nanti ampun, bisa di 100. endorse dong. Jawaban kita benar. Jadi saya jujur gue ikut dari Santi dari awal banget. Jadi kan dia hebatnya itu. Nanti kita bahas perjalanan karirnya lebih lagi ya. Jadi dia sebelum lulus kan kita lulus November. Dia keterima kerja itu sudah di bulan September Oktober itu pokoknya di Fairfield. Di salah satu hotel. Gue kerja di salah satu hotel di Bali di bintang 4 atau 5 sih? Bintang 4. Ya pokoknya keren lah, international chain. Saya tuh masuk sana nggak dipanggil-panggil. Tapi sekarang lebih keren loh teman-teman. Ya, jangan bahas saya dulu. Bintang 5 sekarang. Buat Santi dulu ya. Itu gue jadi host. Potong. Nah, terus berjalan sudah hampir mau 1 Jadi dia tahun. asistenku ya, Jubir. Silakan Jubir. Udah 1 tahun bekerja di hotel itu. Dia baru mulai untuk bikin rujak. Awalnya sama teman-teman kantornya dulu. Benar. Dipromosiin di foto-foto. Tahu banget Nah, terus dia. terus baru dia buat stiker-stikeran itu. Nah, Thank you for boleh disebutin nggak? Oh, boleh. Saddam Hussein, thank you banget ya. Oh ya, siapapun Anda, saya juga Yang membuat berkenan. logo orang di balik bumbu Men's Hunting. Iya, jadi usahanya itu adalah Men's Hunting. Yuh. Oke, kita lanjut gimana? Apa tuh? Kabar bagus kan? Oh, Asungkara selalu sehat ya. Kan gimana? Sehat? Sehat sekali. Sehat sekali ya. Model kita sangat produktif. Kita membuat sebuah channel. Dalam sebulan kita bisa memproduksi 100 subscriber. Oh asik. Sombong banget. Jangan Gak lupa di subscribe loh. Ingat kata-kata waktu kuliah. 1% skill. 99%. Tampil. Benar yang penting tampil dulu ya. Nanti show out dulu. Show off dulu. Benar. Yang penting mulai aja dulu. Oke. Terus gimana impact corona dalam hidupmu? Aduh, Bisnis corona apa? ya. Sebenarnya sih syukurnya nggak terlalu ngimpact ya. Syukurnya ya, thanks God. Tapi so far sih paling impactnya sama ngajar aja sih, jadi nggak bisa sering ketemu sama murid-murid ya kan, karena ini online. Kalau bisnis sih Asungkara semakin kesini semakin lumayan, dan kalau siaran juga masih tetap gitu. Jadi ya tetap berjalan seperti biasa aja gitu. Cuman bedanya ya lebih apa ya? Lebih sibuk dan susah ngatur waktu aja sih gitu. Gitu Koko. Kenapa Koko? Ada iklan. Oh, iklan. Iklan tadi iklan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, coba ceritain dong perjalanan karirmu. Kan aku ingin ikutin kamu kan dari kuliah kan. Dari di salah satu radio yang selalu malam-malam mengisi suara Aduh, kangen radio. banget sama radionya. Dan kamu 6 tahun di sana, berarti kamu 6 tahun ya, 2012 sampai 2018. Iya, dari kamu SMA. Iya, saya ngikutin kamu. Saya dulu SMA terfavorit. Jadi iya. saya proposal ke radio-radio. Salah satunya di Jalan Veteran Kerenon. Terima nggak waktu itu proposalnya? Oh tidak. Oh tidak. Saya ditolak mentah-mentah. Sedih banget. Jadi saya diterima. Belum kenal aku sih. Saya belum kenal. Jadi saya dekatnya sama yang di Renon. Oh, I Yang see. merah-merah Iya, itu, I see. yang burung-burung itu kan. Oke. Gimana sih ceritanya bisa masuk ke dunia radio ya, podcast dulu? Oke, jadi awalnya itu aku kan dulu kayak pengen banget sih jadi penyiar gitu ya. Karena awalnya tuh aku juga dari pendengar radio. Terus dari pendengar one day aku pengen jadi penyiar radio gitu. Akhirnya ada kesempatan aku ikut kayak pelatihan public speaking gitu. Terus aku mengasah kemampuan public speaking, and then aku startnya dari radio dulu. Radio Putra Cinta itu, my god, aku kangen banget loh kok sama radio itu ya. Terus mulai dari radio 2012 sampai 2018. Abis itu aku sambil siaran aku juga nge-MC, sambil nge-MC akhirnya aku ikut-ikutan lomba-lomba nih kok. Ikutan lomba-lomba gitu. Tapi
lombaku pertama itu adalah lomba presenter. Lomba presenter, dan waktu itu aku belum pernah ikutan lomba, tapi akhirnya pertama kali nyoba lomba, terus pertama kali keluar kandang gitu ya, langsung karena dapet juara 1 waktu itu se SMA Provinsi Bali. Nah waktu itu start dari sana lah aku kayak gencar banget, kayak pengen ikutan lomba-lomba lainnya lagi nih, lomba apapun aku sikat, walaupun aku nggak terlalu mahir di bidang itu kan. Salah satunya ajang-ajang pageant gitu ya kan, kok tahu kan ikutan apa kan? Iya. Salah satu pageant gitu kan. Nah akhirnya dari sana pokoknya banyak lah yang aku ikutin gitu, karena dari dulu aku pengen banget kayak aktif gitu loh, aktif untuk ikutan ajang gitu kan. Dan akhirnya aku ketemu sama iklan di TV, ada lomba, ikutan dong di lomba di TV itu tahun 2015 gitu. Dan akhirnya ikutan lomba itu, Asmukara dapat 6 besar waktu itu, dan akhirnya keterima untuk join gitu di TV gitu loh. Jadi dari tahun berapa itu ya? Start 2000. Sebenarnya dari SMP sih aku udah ikutan kayak pelatihan gitu, tapi mulai start aku yang benar-benar berkecimpung di bidang itu tuh dari 2012 sampai sekarang 2020, jadinya 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun? Ya 8 tahun lah. 8 tahun ya? 8 tahun. Itu 10 tahun. Gitu ceritanya. Panjang juga ya. Ya, kamu tahu nggak? Itu masih sekilas sih ya. Kalau mau lebih lanjut, follow Instagramku. Asik. Asik. Maharan. Nanti kita taruh ya Instagramnya di sosial apa sih? Deskripsi sama itu. Kamu nggak PJ itu apa? Ya. Lu tau nggak? Jelasin dong. Biar teman-teman kita tahu. Aduh ya itu kayak kan beauty pageant, ajang-ajang, boleh sebutin nggak sih ajangnya? Boleh. Boleh ya. Jadi waktu itu aku ikut Miss Internet Bali, itu aku dapet awalnya 10 besar, terus masuk grand final jadi 6 besar waktu itu. Terus aku juga sempat ikutan beberapa audisi pageant itu kayak ya nggak usah disebutin lagi ya. Ya pokoknya beberapa beauty pageant, tapi kayaknya hokinya nggak di sana ya kan, karena ya tahu kan kalau beauty pageant itu pasti carinya yang fisiknya looknya oke gitu, apalah aku gitu kan. Emang lookmu kurang oke? Ya oke sih, cuman kan ya kita butuh yang langsing, tinggi gitu loh. Enggak, dia kayaknya bakal bikin ini deh, program diet dia kayaknya. Program diet. Aduh doain ya ampun, gagal terus nih. At least she did an effort loh. Dia sampai nge-gym loh, sampai diet loh. Bener-bener diet loh, kita goda-godain dia bener strict gitu demi ajang itu. Tapi nggak bertahan karena nggak konsisten. Tapi jangan ditiru yang itu ya. Apa yang penting konsisten bisnis. Oke. Ini bisnis jalan. Luar biasa. Boleh. Enak ya ngomong sama yang sudah terbiasa nge-host gitu. Iya. Kau bedain. Yang pertama tuh sekolah public speaking itu artikulasinya tuh jelas ya dia ngomong. Koma titiknya dia itu dia mau ngomong sampai mana tuh enak dengarnya. Kayak kita yang ya gitulah kayak apa ya mewawancarai guru. Lanjut. Ayo Vin, kamu yang nanya Vin. Apa nih? Jadi kenapa sih nama bisnisnya harus Mensanti? Oh, kita ke bisnis nih sekarang ya. Oke. Bumbu Mensanti itu kan sebenarnya awalnya itu karena aku doyan ngerujak. Rujak apa nih? Rujak banyak sih. Rujak pokoknya yang berbau rujak tuh aku senang gitu. Terus kenapa Mensanti? Karena kan kayak di Bali tuh banyak ya nama-nama warung rujak, men ini, men itu kan artinya ibu gitu kan. Bu ini gitu, misalnya kayak warung makan Bu ini gitu kan. Jadi ya teman-teman juga pada nge-labelin, bukan labelin apa sih? Manggil aku tuh kayak Mensanti gitu, karena aku sering buat story lagi masak gitu kan, masakan hari ini ala dapur Mensanti gitu, jadi mereka pada Mensanti masak apa hari ini Mensanti gitu, jadi pada manggil, ya udah deh kayaknya pakai itu aja deh gitu. Akhirnya ya udah terpakailah itu sampai sekarang pun teman-temanku manggil aku Mensanti, Mensanti kayak gitu. Beda coy. Beda coy. Gitu. Borcoy aja namanya. Gak nama aku tuh terlintas nama viewernya kita tadi. Dia coy borcoy. Ya, Berarti produknya Mensanti itu cuma rujak aja dong?
Ya, untuk saat ini rujak, karena kan bumbu rujak Mensanti gitu. Tapi bumbu rujaknya itu nggak yang cuman kayak bumbu rujak di pasaran yang hanya ada satu rasa gitu aja. Tapi kita punya banyak pilihan gitu. Ada berapa rasa? Hah? Ada berapa rasa? Berapa ya? Bumbunya, ini aku sebut satu-satu ya. Ada bumbu rujak Bangkok, yang lagi sekarang viral itu loh, bumbu rujak Bangkok. Terus bumbu rujak colek gula pasir, gula Bali itu yang khas Bali. Terus ada rujak kuah pindang juga buat para pecinta rujak kuah pindang, itu promosi saya ya. Oh iya. Mau tahu lebihnya nanti Di follow. Follow Instagramnya Mensanti. Dan juga jangan lupa nonton video review kita juga. Asik. Oke. Tapi sebelum ke Mensanti lagi, ini. Apa tuh? Apalagi yang mau di ini? Iya dong. Kan tadi passionnya itu public speaking. Oh iya. Kenapa bisa sekolahnya perhotelan? Oh gitu. Oke. Karena gini, dulu tuh aku kalau kan public speaking itu aku berguna di mana aja ya. Ya kan. Jadi public speaking itu benar-benar berguna banget untuk aku nyari kuliah waktu itu, terus untuk aku nyari kerja. Dan kenapa akhirnya dari public speaking ke perhotelan? Karena kalau public speaking atau di MC di siaran itu aku gunakan untuk hobi sih dulunya ya kan, untuk nyalurin hobi aja gitu. Terus kalau untuk perhotelan karena dulunya waktu aku lulus SMA itu aku ada kepikiran untuk ngurusin berkarir di bidang hotel gitu, dan aku pengen kayak punya posisi lah gitu di hotel ya kan. Jadi kenapa aku nerusin perhotelan ya karena itu salah satunya aku pengen berkarir secara profesional itu di hotel. Tapi namanya manusia bisa berubah-ubah guys ya kan. Kalau kemarinnya aku pengen jadi pengen punya posisi lah di hotel gitu kan. Tapi mungkin nasib berkata lain, akhirnya aku belok banting setir gitu. Kalau aku itu bukan nafsir namanya. Dia yang memutuskan. Dia yang karena tapi kan nggak tahu garis tangannya ya kan? Ya kan garis tangan kita mungkin awalnya kita mesti tahu dulu, terjun dulu di hotel. Tapi ya bersyukur banget sih akhirnya tahu hotel gitu. Oh jadi seperti ini gitu. Dan aku juga bersyukur banget pada waktu itu seperti yang bilang sama Koko Ardi, Koko Lee. Lau. Sorry salah. Ardi Lau. Bener. Ya jadi waktu itu aku sebelum wisuda tuh udah dapet kerjaan kan di salah satu hotel itu, dan kemudian dan ini lagi nih mungkin cerita juga buat teman-teman ya, karena aku kerja yang memang fokus di kerjaan gitu, dan akhirnya belum setahun tuh aku sempat jadi kayak best employee gitu, namanya Associate of the Quarter waktu itu ya di sana. Jadi di 6 bulan atau 7 bulan tuh udah jadi best employee di sana gitu. Berarti value-nya adalah ketika kamu kerja, tekuni. Benar, tekuni. Fokusi. Maka kamu akan mendapatkan prestasi. Yeay, ya ampun, quotes of the day. Quotes of the day. Quotes of the day. Atau lebih bagusnya, niscaya semuanya bakal berhasil. Iya benar. Niscaya bagus. Jadi ini juga sih ya, pasangan juga buat teman-teman. Jadi ketika kalian udah terjun di bidang apa itu yang kalian jalani sekarang, fokus di sana dan lakukan yang terbaik pokoknya, entah itu kalian di pekerjaan atau entah itu di hal apapun, pokoknya jalani aja, tekuni, karena nantinya mungkin bukan secara materi kalian dapat gitu, tapi mungkin ada hal-hal yang tidak terduga yang akan kalian dapatkan gitu. Seperti biasa yang bermanfaat itu tidak selalu materi. Bener. Jangan berpikir hanya materi, jangan. Tiba-tiba aku teringat dari Jackie Chan. Kenapa tuh? What should you do when you have a free time? Traveling. Why? Because money will be returned on you, but your time won't. Iya benar sih, benar. Iya, karena uang itu bisa dicari, tapi waktu itu kita nggak bisa kembali lagi. That's why I choose experience to be lebih banyak. That's why itu merupakan salah satu alasan aku juga kenapa akhirnya aku banting setir. Aku perlu waktu untuk aku bisa lebih banyak mengeksplor diriku gitu.
Ya, Gitu yang penting sih. nggak banting barang aja sih. Kalau setir nggak apa-apa. Cuma aku bingung kenapa selalu setir yang dibanding gak pernah stang gitu. Stang, tapi keren sih. Pertanyaanku selanjutnya ya San ya. Apa tuh? Gak capek. Hah? Gak capek. Capek nggak apa? Ngapain capek? Kita seneng kan? Oh, Nggak kerasa capeknya. Wah. Jadi waktu sehari itu 24 jam tuh bermanfaat. Iya, Oh, iya. iya, harus dong ya, harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi kalau bisa sih kita punya schedule gitu ya pagi. Walaupun kita sekarang mungkin nggak yang karena sekarang aku kan udah nggak bekerja 9 to 5 gitu nggak ya. Kalau kita dulu kerja di perusahaan itu kan kita dari pagi di sana gitu. Tapi sekarang kan kayak free time gitu loh. Jadi kita juga banyak kesempatan untuk kita leha-leha sebenarnya gitu. Tapi jangan itu yang kita pikirkan. Tapi kalian harus bisa. Buat kalian nih para freelancer gitu ya. Iya, jadi kalian harus tetap schedulein pagi-pagi itu kalian ngapain, dari jam berapa sampai jam berapa. Terus siang kalian ngapain, sore kalian ngapain, sampai kalian sebelum tidur tuh kalian ngapain. Kalian harus punya schedule time. Jadi kita yang harus mengontrol waktu. Jangan Yes. biarkan waktu mengontrol kita. Bener banget, karena kalau kita lagi free kayak gini ya, pasti kayak dilanda males itu sering banget. Yes. Sering banget dilanda males. Jadi gimana caranya kita yang harus mengontrol waktu kita. Kan kita free sekarang. Waktu milik kita sepenuhnya kan. Tuh. Gitu. Don't time ruin you, but you ruin time. Yes. Yes. Of course. Gila, gue bijak banget. Lu tahu? Kamu masih muda. Lu tahu kenapa orang itu bijak? Kenapa? Ada dua hal. Satu sadar, dua pernah tersakiti. Tolong jangan Siapa dibawa-bawa yang masalah Anda. menyakiti Koko Tolong lah? jangan dibawa-bawa masalah Anda di sini. Oh iya iya. Karena ini podcastnya orang lain. Oh ya, baik. Diluruskan lagi. Oke, kita lanjutnya ke Apa? itu sih San. Masih kan mungkin associate auto kuartal kita masih kuliah kerjaan. Oh ya, kerjaan. Karena nggak gampang itu untuk membuat main Santi itu kan masih ada struggle-nya. Kalau kamu bilang nggak capek dan bla bla bla. Dan kamu juga keterima kan sebelum wisuda kamu udah keterima kerjaan. Iya. Saya lulus lancar. Astu karena sih ya nggak tahu mungkin karma di masa lalu sih ya. Ini dia. Perbanyak buat baik. Iya. Mungkin dari yang apa? Yang mereinkarnasiku gitu kan dulunya berbuat baik ya Astung Kare sih ya, maksudnya selama perjalanan ini yang mulus-mulus aja, nggak tahu kan nantinya juga semoga tetap lancar sih gitu. Karena associate of the quarter itu is not easy loh. Satu kuartal Yes, loh. of Satu kuartal course. satu hotel. Ya, and then sangat disayangkan juga setelah dapat itu beberapa bulannya langsung selesai. Dan aku baca dari suratnya itu juga karena aku follower dia di Instagram. Surat? Oh my god. Surat kayak high note gitu. Thank you Santi gini karena dia handle grup sendirian dari awal sampai akhir. Oh, iya banget. Itu pengalaman yang bener-bener kan di sales itu nggak banyak ya. Staffnya tuh nggak banyak. Jadi aku bener-bener yang multitasking gitu loh. Bener-bener yang wah kayaknya aku ambil gitu sampai ya kalau lembur itu kayak udah biasa gitu loh. Jadi udah banyak banget sih aku dapat pelajaran dari pekerjaanku gitu. Yang pertama dan nggak tahu apakah nanti akan balik bekerja lagi. Nggak tahu sih. Kita lihat saja waktu yang akan menjawab. Oke. Kita ngomongin kenapa resign. Berani. Anda berani resign. Orang capek-capek masuk saat itu saya gak ada kerjaan juga. Anda berani-beraninya resign dan menawarkan saya menggantikan posisi Anda. Menggantikan posisi saya kayak waktu itu. Awalnya saya Markom. Saya nggak terima di Markom. Anda follow up saya lagi. Oh iya benar. Saya masih ada chatnya. Saya ditolak banyak. Dia ditolak ya, sedang dia itu susah cari kerja, sedangkan aku dengan easy untuk resign. Ya setelah aku pikir-pikir ya kan, karena ya itu tadi aku waktu itu benar-benar pengen banget punya waktu yang banyak, karena aku kan juga selain di tempat kerja aku sebelumnya, aku juga ada siaran, terus aku juga baru merintis yang namanya Hubungan Santi itu. Dan mumpung masih muda ya kan, aku kayak pengen coba nih kalau misalnya aku resign itu gimana ya gitu. Dan akhirnya aku kayak memberanikan diri untuk resign karena mumpung masih muda itu sih. Kayak aku pengen mencoba banyak hal aja, pengen mengeksplor diriku lagi. Ya banyak dapat tentangan sih waktu itu ya dari orang tua, terutama orang tua sampai yang aduh maaf banget ya kalau sampai ditonton sama orang tua aku, maaf banget, tapi ini adalah cerita yang penting banget. Jadi waktu aku resign itu sampai orang tua aku bilang, ngapain sih kamu resign, malu tahu kalau ditanya sama teman-teman jawabnya apa, masa jawabnya anaknya jadi pedagang rujak gitu. Kayak gitu loh. Padahal sebenarnya nih ya, setelah aku resign ya,
kan setelah aku resign itu kan ada New Year gitu ya. Jadi di musim-musim akhir bulan itu astungkara banget ya. MC ku berjalan dengan lancar, siaran juga lancar, bumbu juga lancar gitu. Dan kayak kalau ditotalin, wah, thanks God, ini lebih dari sebelumnya yang dapat gitu. Tapi bukan itu yang aku cari sebenarnya. Apa ya? Kepuasan diri sendiri aja gitu loh. Kita dapat waktu yang bebas, duitnya juga bebas gitu. Bebas kan kalau misalnya kita kerjanya ekstra, ya duitnya juga dapatnya ekstra gitu. Jadi yang paling penting itu adalah waktu sih. Waktu. Kenapa aku akhirnya bisa desain? Karena aku pengen ya mengeksplor diri lebih dalam lagi. Nah, Gitu. kan ketika hidup tuh meskipun ada yang mulus-mulus, tapi kan tidak semuanya ada yang berjalan lancar. Oh ya. Nah, titik terendah di dalam hidupnya seorang Santi itu apa? Apa ya titik terendahku itu adalah ketika Kan kalau Ardi titik terendahnya adalah ketika dia apply ke banyak hotel. Nggak, gini. diterima. Ada titik terendahnya. Ini aku tulis sedikit ya, 30 detik aja. Lamar banyak. Itu it's okay, fine, it's all about me. Tapi ketika gue diputusin kan. oh my god. itu adalah titik ya. terendah Bertubi-tubi dalam ya. hidup Anda. Bertubi-tubi. Yes, so far. Oh my god. Lanjut ya, banyak deh. Terendah dalam hidupku itu apa ya? Bingung ya, karena setiap aku ngerasa lagi down, itu kayak aku cepet bangkit lagi yuk gitu. Jadi kayak nggak bener-bener ngerasain sakit karena ditolak kerjaan atau apa gitu, nggak. Karena mungkin pernah ya, tapi aku nggak pernah itu mengingat itu gitu loh. Jadi aku nggak pernah mengingat semuanya. Mungkin hal-hal negatif yang aku dapatkan gitu, yang aku tanamkan selalu adalah hal-hal positif gitu. Jadi sampai sekarang mungkin kalau kalian nanya apa titik terendahku, apa ya? Ya gitu jawabannya. Mungkin apa kan ya? kalau lagi awal-awal perintis karir Men Santi itu kan pasti ada aja hujatan-hujatan yang datang. Oh, atau kalau itu sih aku apa ya segala macam. bodo amat sih. Jadi makanya kayak aku tadi bilang, aku nggak pernah yang masukin hal-hal negatif itu ke dalam diri aku. Jadi kalau ditanya titik terendah, kalau itu tuh maksud titik terendah kayaknya enggak, itu hal-hal yang biasa-biasa aja. Jadi selama ini ya biasa-biasa aja, nggak ada yang terendah atau yang lagi tinggi gitu, enggak. Sama aja semuanya. Stay positif ya. Iya. Benar. Stay pikiran positifmu tuh. Stay positif. Iya. Hujatan pasti ada dong. Karena Apalagi menurutku, keluarga. kalau menurut gue ya titik terendahnya dia itu sudah dia lewatin. Ketika dia Apa ya? Aku sampai lupa loh. Apa sih ketika kok? dia di radio sama nge-fly ke Miss itu. Nah, terus dia mulai masuk ke stasiun TV, dia mulai naik. Tapi titik terendahnya itu waktu jadi announcer. Oh, waktu mulai merangkak itu ya. Karena saya tahu untuk menjadi announcer itu 3 bulan itu trennya nggak dibayar. Bener. 3 bulan tuh trennya nggak dibayar, dia hidup. Tapi mungkin karena aku enjoy kali ya. Jadi Ya, aku nggak yang passion, nggak yang kita nggak yang terlalu mikirin aduh kenapa aku kayak gini, nggak pernah yang kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau bingung ya sering, karena waktu di masa-masa mau resign itu sebenarnya yang kayak aku bingung mau ngapain, aku bingung nanti mau apa, kedepannya mau jadi apa sih sebenarnya aku gitu. Terus saya datang motivasi. Cetek panjang lebar dia, cetek panjang lebar dia. Iya bener sih, untungnya teman-temanku tuh pada ngasih support semua ya kan gitu. Lanjut, Vin. Lanjut. Oh, lu sih kalau saya nanti ngomong. Bebas. Oke. Nah, ini kan kamu kan nggak ada capek karena semua kerjaan kamu enjoy. Kan? Iya enjoy. Dari MC, ngajar, guru semuanya dan sampai di hotel terus resign lancar aja gitu. Langsung gak And stay positif selalu. Langsung gak Oke, kalau disuruh milih, Aku paling tidak suka dengan pilihan. tapi kayak aku bisa sebenarnya. dapat tuh beberapa. Apa? Yang mana yang bakal kamu pilih? Kan maksudnya kan kalau kamu jalan ini kan karena semua jalan kan pasti ada yang besar kan, sesuatu yang besar. Kalau semuanya besar kan waktumu habis, waktumu 24 jam. Prioritas lah, yang mana bakal kamu prioritasin dulu? Prioritas. Iya. Yang aku rintis dari awal lah. Apakah itu? My passion. What is that? Broadcasting. Broadcasting. Ya, jadi di MC atau broadcasting, entah itu penyiar atau presenter ya. Jadi aku pilih itu. Kenapa? Karena itulah yang membawa aku sampai di titik yang sekarang gitu loh. Jadi aku tidak akan meninggalkan itu. Bagaimanapun situasinya, entah itu aku nanti akan berkeluarga, apapun situasinya, aku akan tetap melanjutkan itu gitu. Dan juga usahaku, karena itu sedang aku bangun gitu. Jadi yang tidak akan aku tinggalkan dan yang aku pilih di antara beberapa banyak kegiatanku adalah itu. Broadcasting. Yes. Public speaking. Terus Peran keluarga. Oke.
Kalau aku sih melihat dari sisi penonton ya, bapak pasti. Iya pasti. Gimana? Bapak. Coba ceritain. Iya, kalau bapak itu sangat berperan dari aku kecil, dia nemenin aku ikutan lomba, terus MC dia juga nemenin. Pokoknya dia selalu nemenin aku gitu loh. Tapi orang yang paling mensupport bapak aku dan orang yang paling menentang keputusanku juga bapakku gitu. Jadi ya bapak sangat berpengaruh sih, sampai sekarang pun dia masih kayak ngasih saran gitu. Tapi sekarang lebih banyak dia ke apa ya, kayak menyerahkan semuanya sama aku. Jadi dia lebih ke kayak ngasih masukan, kalau kamu ngambil ini nanti jadinya seperti ini loh, kayak gitu. Gitu sih. Bapakku Ya kan tetap dekat sama bapak. Biasanya anak perempuan tuh dekat sama bapak. First Jadi love kalian cewek siap-siap. itu adalah ayah. Yes. Tapi Kalian kalau siap-siap. kamu jadi bapak nggak punya anak cewek, berarti lu bukan first love anak cowok lu. Dan kasihan nanti. Makanya Makanya punya anak cewek cewek. nanti ya. Nanti kita Sama siapa? sama istri lu lah nanti. Yang mau Ya, daftar komen. 10k 100k subscriber, Ardi mau pacaran. Oh, Belum mencapai 100k subscriber dia tidak mau. Pokoknya silver play button dulu. nanti kita ngobrolin tentang si Jumbo Koko Lau ya. Kalau Koko Li gimana? Sudah ada? Kok kita jadi ngomongin banyak banget sih? Nggak apa-apa ya. Ini Sakosa dibajak ini. Nanti ada Ini ada episode edisi Sakosa Sakosa dibajak. Oke, apa lagi nih? Hah? Ada yang Bentar, kita minum ini dulu lagi. Oh, dia yang di endorse ya, bukan kita ya. Dia yang oke, luar biasa. Jadi kalau Ya. mau lebih besar lagi langsung ke Santi aja. Dari Mencup Mencup. Coffee. Oke, next. Next. Masih melek ya. Lanjut. Ada yang lebih penting dalam hidup kayaknya. Apa? Bubu, peran Bubu dalam hidupmu. Itu Jadi bubu kental banget sih. Bubu itu adalah seorang anjing. Seekor anjing. Tapi itu adalah part of my family. Iya, dari kecil soal. Coba jelaskan. Ya, Bubu itu, jadi ceritanya aku tuh punya, ada anjing, induknya Bubu itu datang sendiri ke rumah gitu. Datang sendiri ke rumah, akhirnya dipelihara, dikasih makan, keterusan di rumah. Sampai akhirnya si Keke, namanya Keke itu induknya Bubu itu, entah kemana dia bermain, and then pulang-pulang hamil gitu. Hamilin si Bubu dan adik-adiknya gitu. Akhirnya Nakal masuk ya? Nakal ya? Itu kena pergaulan bebas dia tuh. pulang-pulang loh, dia bawa perut yang bunting kan. Shock saya sebagai owner. NBA. Berat sih. Akhirnya gara-gara dia nakal, bermain di luar, jajan di luar, kita steril lah induknya itu biar gak nakal lagi. Jadilah si Bubu sampai sekarang, tapi induknya sayang sekali, dia mesti Pass away. ya karena sakit waktu dan bener-bener aku Nangis sedih banget sih waktu itu. Karena disuntik. Bapakku juga sedih banget waktu itu, jadi kita bawa dia pakai motor nih ke klinik muter-muter nyari, itu udah malam kan, muter-muter nyari klinik yang buka gitu. Akhirnya udah ketemu klinik, nyampe di klinik dapat bertahan beberapa menit aja, dan dia kan biasanya kalau hewan tuh kan udah mau meninggal kan langsung kayak teriak gitu kan, dan aku mendengar teriakan yang terakhir, and then Bubu. Keke. Semua hewan kayak gitu. iya, biasanya kalau aku punya kucing juga gitu. Biasanya kalau dia meninggal itu udah kayak sama kayak manusia, kayak nafas terakhirnya itu loh. Gitu kayak teriak gitu dia. Oke, nafas terakhir dia teriak kan. Ya teriak. Kebanyakan nonton film. Redcliffe. Akhirnya balik lagi ke Bubu nih ya. Akhirnya sampai sekarang aku pelihara dia gitu, dan aduh udah part of family banget sih. Jadi ya udah bagian keluarga lah gitu, bukan orang asing, bukan hewan asing gitu kan. Oke, last question. Yes, please. Kesan dan pesan. Santi untuk udah closing nih ya. teman-teman Sakosa kita. Cepet banget sih durasinya. Iya, ada part 2, ada part 3, dan selanjutnya. Yang Oke. penting kesan-pesan dulu, yuk. Oke, pesan-pesan buat teman-teman, apalagi buat para generasi muda, apapun yang ingin kalian lakukan mumpung kalian masih muda, lakukanlah apapun yang ada di pikiran kalian, entah itu ide-ide kalian atau kreativitas kalian yang mungkin masih kepending sama kayak kakak-kakak ini berdua ya kan, langsung dilakukan guys, jangan nunggu dulu, tapi langsung. Kayak misalnya
Tapi kalau untuk keputusan resign jangan dicoba-coba ya kalau kalian belum siap ya. Tapi kalian harus siap mental dulu lah untuk itu. Nah, sarannya lagi buat kalian tetap semangat. Apapun yang kalian jalani sekarang, pokoknya tekuni dan fokus sama hal itu. Karena sekali lagi, hal-hal positif akan datang dengan sendirinya. Dan jangan memikirkan materi ya, karena materi itu juga akan mengikuti pastinya ya. Semangat buat teman-teman semua. Jadi, apapun yang ada di pikiran kalian, yuk kita lakuin. Sekarang juga, jangan ditunda. Super sekali. Terima kasih loh Duo Koko udah undang aku, ya ampun. Oh, kita yang terima kasih. Kita terima kasih karena apa daya kita yang karbitan ini mengundang host yang profesional. Aduh, tapi aku salut loh sama mereka berdua ya guys. Jadi di saat kayak gini tetap produktif. Oh jelas. karena waktu kita atur. Bener ya kan? Kita harus Iya. produktif dan stay positif. Ya ingat ya, mulai besok dari pagi kan harus schedulein buat konten atau apa kayak gitu. Oh Ya. Jelas. Oh udah pastilah sakosa. Cuma tiba-tiba aku terpikir sesuatu, ini kan udah closing ya. Hmm. Sebenarnya ada yang bisa kulik dari Santi itu. Apa? Pasti banyak dari murid-muridnya pengen tahu. Dan teman-teman kita juga pengen tahu. Apa? Gimana caranya buat surat resign? Itu di episode yang lain, yang mau tahu komen aja. Oke, jika kalian yang mau main Santi ada lagi di sini, komen di bawah. Komen di bawah dan semoga kita bisa collab lagi selanjutnya. Yes. Jangan lupa untuk Subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. ya di sono. Oke, Loli pamit undur diri. Gua Kokoli. Gua Gulau. Bye-bye. Bye.